Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadratal kiram wal mutaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kita taati ingkang dados dawuhipun ingkang kamuliaken dumateng Bapak Sobaruddin selaku tutor metode An-Nahdiyah, ingkang kamuliaken dumateng Bapak Ketua Yayasan Bapak Muhammad Fahri Yahya, dumateng sedaya Ustadz Ustadzah ingkang kamuliaken. Ngawiti pepanggihan siang punika monggo kita sareng-sareng muji syukur kali Allah SWT. Dene punapa kita sedaya tasih pinaringan rahmat hidayah setana imanipun sehingga kita saged makemal ing mriki majelis dalam rangka diklat utawi ngaos metode An-Nahdiyah kanthi dan sehat walafiat. Salatullah wa salamuhu mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW inggih punika salah setunggal nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil akhir. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kaluyaken ing mriki kula minangkani pranata acara sepindah mangke pembukaan kaping sambutan saking Bapak Ketua Yayasan kaping pelaksanaan diklat mangke acara dipun kanthi wawasan doa. Monggo pepanggihan siang punika kita awali kanthi wawasan umul Quran liridho ilah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara salajengipun sambutan pembuka saking Bapak Ketua Yayasan dumateng Bapak Muhammad Fahri dipun sembahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabil kiram. Wa qala Allah ta'ala fil wahyil aziz wal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rattilil qur'ana tartila al-ayah. Amma ba'd fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal fudula. Khasatan dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Sobaruddin ingkang tansah kita dereki punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun dumateng segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Masjid Al-Huda lan umumipun dumateng sedaya ustadz ustadzah meliputi Madin utawi TBK yang berbahagia. Amin angkani purwakane ngatur sumangga sesarengan kula telah miyasami tansah ngujuhaken puja-puji syukur dumateng ngersa dalem dat ingkang maha kuwaos injih menika Allah Subhanahu wa taala biqaulina
Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas sedaya limpah rahmat so nikmat taufik sarta hidayahipun saengga saah menika kula dalami sami tinakdir saged sesarengan silaturahim hadir wonten ing majelis menika dalam rangka diklat metode an-nahdhiyah kanthi kawontenan sihah wassalamah boten kirang setunggal punapa. Allahumma amin. Shalawatullah wassalamuhu ing pangajab muga tansah kunjuk katur dumateng ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagarwa putra wayah para sahabat lan sedaya pendherekipun. Jringkeng baku mugi-mugi kula dalami sami sak putra wayah astu-astu tansah pinaringan syafaah dalah pitulungan saking ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kepareng matur iktifaan waktu soron singkat mawon. Ingkang pertama dalam aminangkani wakil saking pengurus Yayasan Masjid Pendidikan Islam Masjid Al-Huda ngaturaken sugeng rawuh dalah matur nembaruun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Subarudin ingkang punapa wonten wekdal-wekdal kapengker sampun dipun koordinasi dening panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Syukron Makmun dipun suwun kanthi saandhaping raos kersa caos diklat utawi pitedah ilmu dhateng para ustadz ustadzah Yayasan Pendidikan Islam Masjid Al-Huda menika pramila kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin panjenenganipun saah menika saged rawuh wonten Masjid Al-Huda menika dalam rangka caos ilmu, caos tutoran metode an-nahdhiyah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan sumber daya kula dalami sami ustadz dan ustadzah Yayasan Pendidikan Masjid Al-Huda. Pramila ing pangajab mugi-mugi napa ingkang mangke sesarengan dipun dawuhaken dening panjenenganipun Bapak Ustadz Subarudin aswasu monggo sesarengan kita estoaken Pak Bungge, kita midhangetaken kanthi seksama dengan harapan mugi-mugi sedaya dipun sinartani dening hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saengga dados amalan sholihan makbula. Allahumma amin. Ingkang kekalih nyadong tungkang kathah ngaturaken agungipun sih samutur pasami dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Subarudin wonten nggih ngaten menika namungan kawontenanipun Yayasan Masjid Al-Huda mungkin enten sesuatu yang kirang adabiah napa kirang tersepakan dumateng penggalih panjenengane kawula aswastu dhahiran wa batinan yunaken pamunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kita mulyakaken saderengipun dipun wiwiti niki kawula nampi amanah saking Bapak Haji Syukron Makmun ingkang sepisan ngeten untuk pelaksanaan diklat ingkang badhe dateng niki fa insyaallah dipun laksanakaken setiap hari Rabu niku dimohon 1:30 sampun siap dimulai. Mboten 1:30 lagi adus, mboten. Mengki lelek adus nggih jek ngedusi awake dhewe, ngedusi anake, ngedusi bapake, wis mengki nggih. Urung macake nggih. Angel mengki dadine. Lan ugi fa insyaallah dipun laksanakaken 9 kali pertemuan ngaten Pak nggih. Pak insyaallah mugi-mugi saged berjalan lancar sedayanipun. Allahumma amin. Ingkang kekalih inggih menika mempersiapkan tempat dipun suwun niki istilahé sekolah nggih. Dados kula dalam asih sekolah ini cara ya sing ricik ngoten nggih. Dadi dan juga ini masih dalam situasi PPKM dadi gak meruwel jubel ngoten maksudnya nggih ya tata lah nggih. Sing ade guru-guru biasane kok sekolah ngoten niku nggih. Dipun suwun ngaten nggih. Para hadirin, para ibu, para sedherek, iktifaan waktu soron kula mboten matur kathah-kathah sumados mangke enggal saged dipun wiwiti kalih ndonga sesarengan mugi-mugi acara niki saged lancar sukses Pak Bu nggih.
dipun sarengi kalar ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhiru qouli hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun mekatan wau sambutan saking Bapak Ketua Yayasan. Acara salajengipun pelaksanaan diklat. Ananging saderengipun diklatipun mulai niki mengke dungane mesisan mengke bakdo mantune diklat. Saking kawula pribadi anggihipun mimpin acara bilih wonten kelentar-kelentar atur kawula kula nyuwun ngapunten nggih. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha pangenan kula aturaken dumateng Bapak Sabaruddin sak mantunipun. Yaman berdiri. Sambil meluruskan barisan ditoto. Nek telu wonten aja sitok telu sitok papat. Niki kurang sitok. Lor kurang sitok. Terus baik, semuanya salaman. Ini salamnya yang tahlil. Salamnya guru TPQ dengan salamnya Kiai Tahlil mboten sami. Apa do poso kabeh? Lagi salaman. Gak tak jawab sih. Saya ingin jawaban dari kalian. Saya ganti salam. Kira-kira wis sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Saya salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener lagi sitok lagi. Sing tulisannya waalaikum assalam atau waalaikum salamun. Berarti bacanya waalaikumus ya, bukan waalaikumsalam. Sering terjadi loh ya, salam ini salah. Jangan dikira gampang salam ini. Kalau khawatir salat niku salamnya ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Sah mboten, cara aku imam terus salame assalamualaikum warahmatullahi. Mboten sah karena rukun qauli harus benar. Assalamualaikum. Nggih. Lho iki sepele tapi sering terjadi. Jenengan delok khatib nek salam piye? Ya, jadi penting mulai dari dini di TPQ kita betulkan mulai salamnya sampai jawabnya harus benar. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini sudah pengguna metode Anahdiah, saya ingin mencoba kira-kira diamalne kabeh ora amalane Anahdiah. Wadhifah yaumiyah surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 dan surah Ali Imran ayat 191 sampai 194. Apa sedaya to nggih? Lho, omonge wong Anahdiah kok iso guyu iki piye maksudnya? Dicoba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين لحضرة أبو الله تعالى سنجيب الصلاة سن الذين يتعلمون في طريقة تبقى أن نهديهم أينما كانوا سمعهم نفعنا بهم وبعلومهم وأنت علينا وعلى أهلنا وأولادنا أزواجنا وذرياتنا طلابنا من بركاتهم وأسرارهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا julusan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
La haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa qala aidan Summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Huda Pule Kandat, yang saya hormati Kepala TPQ Al-Huda dan seluruh ustadzah baik TPQ maupun Madrasah Diniyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidak pernah bermimpi saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di majelis yang insya Allah barokah niki. Dalam satu nawa itu bukan diklat, kalau saya memanai. Diklat itu sekali saja cukup atau selesai. Pendalaman tentang An-Nahdiyah. Karena An-Nahdiyah hari ini lagi menjadi salah satu metode yang sangat seksi sekali. Banyak orang yang gak seneng. Mau gak seneng kan aslinya menjadi perhatian kan. Jadi An-Nahdiyah itu menjadi perhatian sehingga banyak ngomong-ngomong An-Nahdiyah kan mesti seneng. Di luar itu kan mesti enak sih gak seneng. Itu setahu ngomongnya sih gak seneng wakeh. Pengen menjatuhkan An-Nahdiyah dan sebagainya. Berarti An-Nahdiyah itu menjadi momok bagi mereka sehingga gak seneng. Saya menyadari betul An-Nahdiyah masih memang perlu ada pembenahan-pembenahan. Tapi harus lewat jalur yang benar. Jalur yang benar itu harus pusat yang mengeluarkan maklumat atau bahwa dengan berbagai pertemuan dan sebagainya akhirnya An-Nahdiyah harus berubah dan sebagainya itu pusat, bukan individu. Nah aku ngomong An-Nahdiyah harus begini, harus berubah seperti ini, barangkali tidak perlu diikuti. Tapi kalau pusat yang mengatakan itulah yang harus diikuti. Sampai hari ini An-Nahdiyah masih seperti tahun 2003 ya, belum berubah. An-Nahdiyah itu memasuki fase kedua hari ini. Saya berharap memang bisa masuk fase ketiga. Fase pertama zamannya Mbah Yai Munawwir Khalid sampai Al-Quran juz 1 sampai 5 jadi diketuki. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Bengkong gurune. Fase kedua, peninggal beliau tahun 2000, 7 hari setelah beliau wafat itu ada rapat kecil walaupun tidak menghadirkan seluruh mabin. Saya masih ingat betul. Tapi perubahannya itu tidak tahun 2000, 2003. Keputusannya di Munas di Tuban ya, di alun-alun di Masjid Tuban itu. Kemudian diputuskan bahwa bismillahnya harus wakaf, walaupun masih jilid 1. Dulu kan nunggu jilid 6 halaman 10 itu pun masih diketuk. Tubasiruna dibaca tubasirun. Yang melok An-Nahdiyah awal mesti cek kelingan. Nggih kan? Apa cek awak ngono kabeh? Oh ya bledru berarti.
Tahun 2003 itu sudah berubah, jadi sudah wakaf. Sudah wakaf. Walaupun masih diketuk tapi sudah wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2003. Kelingan kalau bulan Juli. Juli awal, karena saya nikah itu tanggal 16 Juli. Saya masih mengikuti raker ini ya, raker nasional ini. Sampai hari ini masih itu yang kita pegang. Adapun kalau ada orang mengatakan Anahdiyah sudah pakai harus apalagi jenenge juga Anahdiyah, nah ini salah neh nih. Atau Anahdiyah yang ngarang bukan Mbah Yai Munawwir Khalid, ini berarti penyesatan. Saya berani berhadapan kalau ada orang yang mengatakan saya ngarang duduk Mbah Yai Munawwir Khalid. Ya. Oke. Sampun kenal kula sedaya to nggih? Mosok ora? Nek Pak Sukron wis bolak-balik. Oh, ngoten. Oke. Siap, oke. Siap. Nggih, nggih, nggih. Oke. Ngeten karepe yayasan. Mbuh mung sing wis ruh nanti atau belum berarti kita mulai dari awal. Ngoten nggih? Yes. Karena memang 9 pertemuan itu sebetulnya ya digawe sebetulnya kurang. Tapi digawe pas yo pas. Ngeten. Saya pernah diundang itu di MI Nabatul Ulum Kepung, muridnya 600. Itu mau mempraktekkan Anahdiyah di jam 0, ya, jam 0. Ternyata kita buat 9 pertemuan sudah lumayan. Melani saya ingin nanti tidak hanya saya yang ngomong, bahasanya koyok kuliah nonton niko, saya ngomongnya nggak usah banyak-banyak, yang paling banyak adalah praktek. Ngoten nggih? Loh, insyaallah ya wis bar mangan insyaallah mpun. Pun. Nama saya barangkali ada yang belum kenal Pak Taufik, gak usah dicatat. Sabarudin Abdullah. Asli pakai shot, saya asli desa Kalirong. Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Celai Bandara. Wis tau roh bandara kabeh orang. Sekali-kali kepalanya dijak rono. Pun. Istri baru 6. Anake. Wah, wis melongo kabeh. Astagfirullah. Ya, oke. Terus kegiatan setiap hari sama dengan panjenengan. Bahkan nek tak delok wajah-wajah alumni pondok pesantren kabeh. Mulane kula rada bingung ya arep dalil tak dalilne apa. Yakni berkegiatan tentang Al-Quran. Terus hari ini kita ngumpul untuk belajar bareng tentang Anahdiyah. Ngeten iki yo siap kabeh. Wong tak delok iki sing lanang buku jilid ndil gak ana liyane. Nggawa buku tulis ya ora, pulpen ya ora. Ngojek dalile ya metu. Untung Pak Cik gelem teko. Padahal nek ndelok Pak Sukron nek ngebel kalih kula niku sing tenanan Pak pokok.
Kudu jos niki. Lah kok teko tak delok. Gua buku jilid sitok ndil. Oke. Guyon, Pak. Oh. Yes. Baik. Ki yang punya buku ini astagfirullahaladzim. Pun tak bel, Pak. Anu konco-konco kudu duwe buku panduan. Ini bukan masalah panduan TPQ. Nek manajemen mang ada komplit semua. Maksudku nggih belajar makhorijul huruf dan sifatul huruf kudu enek niki. Pun Pak pun kula siap nek bae iki dhewe. Samoh. Ngerti yang ngono kalau kan gue proyektor, rek. Piye terus ya aku naik komuni, piye terus ya. Oh, anu saya ya. Oke. Ngeten. Kulo yakin sebetulnya ngerti TPQ-nya luar biasa. Dulu di tahun 2013-14 ya, dibuat PPL, PGTPQ Kandat dan sebagainya itu di sini saya termasuk yang keliling, bagian keliling. Cuma diakui atau tidak kita butuh al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil binidhamin. Barang hak, ngopeni TPQ kan barang hak kan, barang apik. Niku nek gak ditoto kalih kanthi sae, di manage dengan bagus, niku kula yakin masih dikalahkan sesuatu yang batil tapi dikelola dengan baik. Kula pun ngenyangi. Tahun 2014 kalau tidak 15 saya diundang di negara terbesar judi, kasino dan domino. Teng pundi niku? Makau, dekatnya Hong Kong. Gak ono pekerjaan kecuali judi Pak di sana itu. Tempatnya judi, nek kalih desa pundi niki? Pule. Luwih gedhi ngriko Pak. Kula ngubengi sak awan sak sore niku mboten kemput Pak. Perasaan kula ngeten iki. Ya surup gak surup. Lho ternyata niku buatan. Dadi niku teng jerone gedung, gedine sak mbuh niku wau. Perasaan kula nggih ngoten niku. Surup gak surup, arep magrib ya gak arep magrib. Maksudnya cek ketok padang tapi redup ngoten. Ternyata itu langit buatan. Di dalamnya itu tak delok ya wong Indonesia akeh. Jadi oleh mlebu nggone kasino niku tapi syaratnya gak oleh memfoto atau memvideo. Apa yang saya maksud dalil tadi? Hasil dari judi niku dibuat transportasi gratis bagi wisatawan yang masuk di Makau. Ini kan barang gak bener tapi dikelola sing bener kan. Ternyata transportasinya luar biasa, megah, bagus-bagus semuanya. Nah, kula wong desa kan, setiap masuk transportasi kan dikasih hadiah. Aku metu ngarep, meduk mengguri, golek neh liyane. Oleh hadiah wakeh. Wong desa masalah. Di sana apa? Ternyata belajarnya jam 1:30 malam. Jam 12 sampai jam 2 malam. Cara wong pule undangan ngajine jam 12. Niku kira-kira budal ora? Lho teng mriko ngoten niku Masya. Jadi kula bar magrib niku ditransitkan di hotel. Start nanti jam 11:30 saya kontak, saya tunggu di lobi. Nah, 11:30 bangun, terus baru jalan untuk menuju ke tempat pengajian.
Itu menunjukkan bahwa barang batil dikelola dengan baik ternyata juga baik sekali. Walaupun ya nggak genah. Lihat TPQ ini, sak hebat-hebatnya guru nih, alumni pondok pesantren, nek gak dikelola dengan baik sama. Termasuk di dalam pelaksanaan organisasi ya. Tengriki karena tadi gak nggawa niki ya, saya ngomong sedikit tentang bagaimana manajemen yang baik. Sudah klasikal semua ya. Sampun. Satu kelompok halamannya jilid 1, halamannya 5, halaman 5 semua. Satu guru berapa santri? Paling banyak berapa? Satu Ustadz. Oke. Terus satu tatap muka berapa? Satu jilid berapa kali tatap muka? Iya sini jenenge gedungnya api, nambore melecehkan ya. Wah, kapure gogorokan. Yes. Dan gak ono ada isan. Satu jilid ditempuh berapa pertemuan? Tolong wulan. Berarti sehalaman nggih. Satu hari satu halaman berarti kan 1 bulan selesai. Lah kenapa ngulang kok nunggu bar khatam lagi diulang nih? Kok gak pas pertemuan? Seta. Waktunya kan sama kan, 60 menit kan? 60 menit dibagi menjadi berapa? 3, sing cik elingan 3, nopo? Limolas. 20 atau 15? Oh, kok ngulang kali? Ya. Untuk tutorial 10 lah bisa. Oh. Sebetulnya sing bener jan-jane 20, 30, 10. Gak apa-apa manut lah. Terus 30 untuk 15 untuk tutorial 2. Tutorial 2. Logikanya 1 bulan ujian. Dan yang uji tengriki ngenteni 3 wulan. Anak kelas berapa sih? Ndak, sing wis jilid 1.
Oke, kalau yang sebelum kelas 1, sebelum kelas 1 SDMI, yang sudah kelas 1 juga 3 bulan. Kalau katakan usia TK atau pra-TK atau PAUD sampai TK 0 besar, saya memaklumi lah. Jilid itu tidak harus, sebetulnya yang paling bagus bukan 1 hari 1 halaman kalau memang dibuat 3 bulan. 1 baris atau 2 baris sampai betul-betul bagus. Jangan 1 halaman terus sok baleni ndak enak. Dari psikologi anak ndak enak. Aku baleni neh lah. Nah, jadi lebih bagus kalau memang anak yang sebelum kelas 1, kalau sudah kelas 1 bisa 1 hari 1 halaman. Mulane supportnya guru itu di ujung jilid nanti ada ujian kenaikan. Sing gak gelem tenanan nanti akan mengulang. Nek gak lulus ujian. Itu harus didoktrin pada anak-anak. Yang kelas 1 loh ya, yang sudah kelas 1 MISD. Berarti setiap pertemuan, kalau gurunya megang 10 anak, atau paling banyak 15, sebetulnya sudah bisa untuk menguasai 1 halaman. Beda lagi kalau 1 guru megangnya cah 30, wis bedone. Tapi kalau 1 guru masih 10 sampai 15, idealnya sebetulnya 7 sampai 10. Tapi dipeksa sampai 15, masih ngatasi 1 jam itu. Untuk tenanan maksudnya. 1 jam untuk tenanan masih ngatasi waktunya. Berarti nanti ketika ujian, yang uji bukan gurunya. Yang uji harus orang lain, jangan guru kelas. Pama Pak kepalanya ngajar di kelas jilid 1 mama. 1A mama. Nanti yang uji kelas yang lain. Atau seluruhnya yang menguji kepalanya, enggak masalah. Yang penting kepalanya enggak ngulang. Artinya jangan yang biasa mengajar yang uji. Karena biasa mengajar itu pasti tahu seluk-beluknya atau santri ini gak patek duwe sungkan lah. Untuk melatih mentalnya memang yang menguji tidak boleh guru aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya ketika santri nanti diuji ada yang tidak lulus dari hasil nilai paling minimal ya. Di bawah minimal berarti tidak lulus. Umpama nilai 64 berarti gak lulus. Apakah langsung divonis tidak lulus? Boten. Besok ada waktu 3 hari remedi, mengulang, memperdalam. Ya. Setelah ternyata memang tidak bisa, tidak lulus, maka harus berani TPQ memberlakukan, yaitu tadi mengulang. Bukan karena tadi 3 bulan terus akhirnya mengulang lagi, baru diuji, mboten. Yang sudah kelas 1 loh ya, sudah kelas 1 MISD atau usia 7 tahun. Berarti kalau sesuai dengan buku panduan, jilid itu hanya dibutuhkan waktu 180 kali tatap muka atau 6 sampai 7 bulan plus hari libur. Jadi kalau 1 tahun jilid sudah selesai. Berarti andaikan kelas 1 masuk, pol-pole 3 setahun lah, gak 1 7 bulan. 3 setahun, berarti kelas loro, usia 8 tahun sudah khatam jilid. Sing ngomong apa tau nglakoni wis.
Jadi ora sekedar teori menyampaikan buku panduan, saya wis ngelakoni. Baik di Kalirong maupun di Gresik. Saya dulu kepala TPQ An-Nawawi Sidomukti Manyar Gresik. Bergengsi kalau di sana. Waktu pendaftaran hanya 2 minggu. Di sini setiap hari menerima pendaftaran atau 3 bulan setelah kenaikan. Berarti 1 tahun 4 kali. Di Gresik itu 2 minggu, kalau lebih dari yang tanggal yang ditentukan ditolak. Silahkan daftar tahun depan. Nah, ini luar biasa. Muridnya ada 700 lebih. Apakah wali santri mau ke TPQ yang lain karena sudah ditutup? Tidak mau. Karena apa? Di An-Nawawi itu diterapkan disiplin dan kualitas. Jadi tidak ada istilah sungkan ki anake tonggoku gak tak unggah ning kok dilabrak dan sebagainya. Enggak. Jadi kita profesional. Sehingga 180 ini sebetulnya hanya 6 sampai 7 bulan. Plus hari libur. Al-Quran PSI hanya butuh waktu 18 bulan. Berarti jilid sampai Al-Quran itu sebetulnya hanya dibutuhkan waktu 2 tahun. Selesai. Andaikan masuk kelas 1, kelas 3 sudah wisuda Al-Quran. Nek gak percaya, tonggone enek, selumbung. Saya mendelok, yang wisuda kelas berapa? Rata-rata kelas 1. Ya ono sing kelas 4 ono, bocah mang super. Nek kelas 4 wisuda berarti cai super. Rata-rata kelas 1, kelas 2, SD atau MI, selumbung. Bisa dicek. Jadi saya munakos, EPTA jilid 6 akhir itu rata-rata 0 kecil 0 besar. Logika, kalau kita mau menerapkan betulan, sebetulnya bisa. Wujudnya selumbung tonggone dewe ono. Tesis saya itu, yang saya teliti TPQ Tarbiyatul Mutadin selumbung. Terus sepindah malih berarti sebetulnya andaikan tenanan itu mboten gurune tok lho nggih. Wong tuane ya tenanan, selumbung itu wong tuane tenanan. Dadi ora kok pasrah di TPQ tok mboten. Rata-rata kan wong tua gak roh kan, sepokok budal, sangoni, bayari, di omah ora tau didelok, ora tau disemak, ora tau disupport dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita mau berubah sebetulnya pertama memang benar gurunya harus betul-betul satu komando, satu visi misi, satu pemahaman, ya. Itu nanti yang pertama. Yang kedua ya harus berubah secara manajemen. Walaupun tidak langsung total, bertahan. Diambil yang mungkin sudah kelas 1 lah. Kalau yang pra TPQ mungkin masih dibutuhkan guru-guru PAUD. Ini kata sing guru PAUD kan? Guru PAUD tapi memahami An-Nahdiyah itu lebih bagus untuk memegang itu tadi bocah sing lembut-lembut niku wau. Kadang lagi lahir barang citer nih TPQ. Sangke wong tuane pengen ndang iso anake iso maca Quran. Niki kiai ini tapi nunggu nika mboten. Apa ki arep salat kabeh? Mboten ta? Ayo suwi maksudku. Ujiane. Sekarang kita nanti ini kita teruskan di tentang manajemen ya.
Sebetulnya tadi sudah saya siapkan untuk materi makhorijul huruf ya. Nek trimo ngrungokne karo nerokne ya gak apa-apa. Tapi gak enak tulisannya. Tapi nek pengen iso sebetulnya emang kudu duwe bukune. Jangan ngene maksudnya. Aku nek ditukokne kepalane ya gelem, kon tuku dhewe moh. Kiat ditukokne kabeh apa? Wah, alhamdulillah, luar biasa lah. Kepalane ya. Aku isin mergo nek bangunane wapi terus gak duwe buku kan isin aku. Oh, bareng Mbak Yakeh akhirnya tukokne. Yes. Saya ingin mengajak sedikit tentang hal-hal yang mungkin kita lupakan ya. Sering kita bahas tentang dalam rangka nawaitu kita belajar di siang yang seharusnya enak tidur terus diajak belajar. Ini adalah bagaimana kita berupaya memenuhi apa yang difirmankan oleh Allah, auzin alaihi warattilil qur'ana tartila. Hasil daripada 9 pertemuan ini diupayakan kita bisa menguasai dengan baik di dalam membaca Al-Quran, yakni dengan tartil. Pertanyaannya, tartil itu apa? Kalau khawatir bolak-balik ngomong tartil baik lali. Oh. Halo. Muni ayo muni. Apa kalau baik? Membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Apalagi yang lain? Oleh kumuni ayo. Apa? Kalem. Tartil kalem, sakal gelem. Yang lain? Merenung. Oh. Tartil. Yang lain. Oleh silakan pendapat lebih banyak lebih baik. Tegas. Yang lain? Tegas, merenung, kalem, sesuai tajwid. Apa? Berirama. Wah, aneh berirama. Kayak lagu. Oh. Yang lain? Membaca dengan baik sesuai aturan. Oke. Jangan-jangan kabeh ya bener. Kata Sayyidina Ali itu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperindah huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui di mana dia harus berhenti. Nah, disempurnakan dan di mana dia harus memulai. Karena membaca Al-Quran tidak hanya berhenti saja, tapi memulai juga. Bahkan ilmu yang paling sulit di dalam kita membaca Al-Quran adalah al-waqfu wal-ibtida.
Ini ilmu yang luar biasa. Walaupun jebolan pondok pesantren belum tentu di dalam kita membaca langsung ya bisa wakaf tidak dengan baik. Oke, kalau kita hanya dijelaskan seperti ini saja, barangkali masih perlu tanda tanya atau pemahaman yang masih harus dipahami. Maka ada beberapa kriteria tartil. Ini nanti tujuannya apa? Kita muhasabah pada diri kita. Ada 8, minimal 8 kriteria. 8 kriteria tartil. Yang pertama, disiplin makharijul huruf dan sifatul huruf. Pertanyaannya, sudahkah kita disiplin makharijul huruf dan sifatul huruf? Kok roh? Nah, belum. Di luar sana, di luar sana, niku masih banyak orang membaca Al-Quran belum disiplin makharijul huruf dan sifatul huruf. Coba dilihat saja ya. Oke. Satu kata saja, la'allakum tashkurun. Di luar sana masih banyak orang baca la'allakum tashkurun. Tashkurun dibaca tashkurun, jauh mananya. Yang satu agar supaya kalian bersyukur, tapi kalau la'allakum tashkurun agar supaya kalian mabuk semuanya. Berarti penting atau penting makharijul huruf dan sifatul huruf? Penting. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Khuliqat niku nek dibaca khuliqat maknanya iki jauh. Apakah mereka tidak tahu bagaimana unta itu diciptakan kalau khuliqat? Tapi kalau khuliqat, apakah mereka tidak tahu bagaimana unta itu dicukur? Khuliqat diciptakan, khuliqat dicukur. Padahal masih banyak. Dan nek sing ini malah lolin terus piye maknane? Mulane di dalam muqaddimahnya Syekhul Jazari itu il wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi wasifati. Saurunge awake belajar maca Al-Qur'an, harus wajib dulu belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Liyantiqu bi afsakhil lughati, agar tidak terjadi kesalahan di dalam pemahaman tentang Al-Qur'an. Disiplin makhraj nomor 1. Nomor 2, disiplin panjang pendek. Di sini wal asli berlaku enggak untuk doa? Masih? Mboten? Nek putra-putrane enek sing jek kelingan lagune wal asri. Coba dibaca bersama. Bismil. Wal asri. Gak bodoh kan, sak sekolah nih modal. Di luar sana masih banyak. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nek gak percaya putrane sampean sing sekolah sampean jajal kon muni. Dan itu koyok dia ngoten niku. Nah, kecuali di sini tadi sudah walaupun lagunya masih biasa tapi bacaannya sudah ya.
Nomor 3, disiplin al-maddu wal qasru. Ini kena diartikan harfiah sama dengan yang kedua, tapi tidak sama maksudnya. Al-maddu itu bacaan yang lebih dari 2 ketukan. Nopo berarti mad nopo? Mad wajib, jaiz, ngarit, terus mad lazim. Yang dimaksud al-qasru itu bacaan yang hanya 2 ketukan. Berarti mad tabi'i, mad napa malih? Aiwat. Saya tanya, mad len itu ya apa sih? Nah, ono sing jawab mad len. Saya tanya, masa iki mad len rek? Lah, bukunya jilid harus diowahi walaupun sama maca bener, panduannya memang petunjuk mengajar mat len. Itu salah. Yang bener bacaan len. Enggak. Saya jilid 5 sampean buka. Kula nek anu ku mesti kula elekne. Coba diteliti ya. Len bukan mat len. Terus yang jilid 4 itu rata-rata kan sifatnya 1 ketukan agak kendor kan? Niku salah. Gak ono sifat huruf itu agak rikhwah gak ono. Nggih kan? Nek gak syiddah ya rikhwah, nek gak di antara syiddah dan rikhwah adalah tawassut. Antara kuat dan kendor itu adalah lentur. Jadi yang benar di jilid 4 itu 1 ketukan lentur, bukan agak kendor. Niku kudu dipahami. Nanti akan tiba saatnya ya. Nomor saya suruh baca dulu. Yang poin nomor 3 tadi. Disiplin al-maddu wal qasru. Sekarang baca bismillah bersama. 1 2 3. Iki bismillah ketukan apa bismillah maca Quran? Yang ini iki. Subhanallah. Kesuwen sampean gak kenal saya. Bah. Jane disiplin tapi ora bener. Sampeyan muni jajal. Niku disiplin tapi gak bener. Mulane saya tanya, ini lagu jilid apa lagu maca Quran? Maca Quran berarti salah. Matobi itu kalau sudah dipakai membaca Quran, apa mawon lagune sakmen tentok. Bismillahirrahmanirrahim. Rahima. Sakmen tentok makelo jenenge. Sak kilo kan dawa. Lho ngono iku diakeh. Diganti lagu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tentok matobi, ndak boleh lebih. Gak oleh. A'udzu billah sama tentok. Paham ya? Pokok selesai jilid 6 insyaallah disiplin semua. Allahumma nomor 4. Apa nomor 4? Tidak terjadi miring pada suara a, i, u. Artikulasinya harus jelas. Bahasa sekarang adalah artikulasi. Saya yakin di anak-anak, di santri masih banyak. Atau bahkan gurunya jono. Bismillah, apa meneh sarep udan, gandang mulih-mulih. Dongoane bismillah. Ini kok enggak boleh, artikulasinya enggak jelas namanya.
B-nya dibaca B, ya. Bis, enggak boleh. Atau bahkan dibuat tilawah pun, miring, enggak jelas, Mama. A'udzu dibaca a'udzu. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Haji Sukron. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mantap. Lah kok audune ngene? Oh, minasyaitonir rajim. Aud baca oh. Enggak boleh. Ya, artikulasinya enggak jelas. Padahal nomor 4 itu artikulasinya harus jelas. A harus A, I harus I, U harus U. Nomor 5, tidak terjadi tawalud. Tawalud apa? Menganakkan huruf. Nganakne duwe ra oleh apa meneh nganakne huruf. Bismillah, sem niku lho sing gak oleh. Ora rasa kira bisa imami. Siratal ladzina an'amta sing gak oleh. Cek enek mboten kira-kira. Tawalud ini cara Mbah Yai Basori Alwi. Mbah Yai Basori Alwi itu pendiri MTQ Jamiatul Qura, Dewan Hakim Internasional, idolanya korik-korik Mesir. Niku tawalud niki termasuk salah jali. Salah jali itu salah fatal. Sama dengan waladi dibaca saladi, niku jali. Taskurun dibaca taskurun jali. Ya. Itu sama, Mbah Yai Basori mendudukkan tawalud itu sama dengan salah jali. Berarti fatal. Karena menambah tadi. Oke. Kulo ndak biasa diundang ke Kediri ya. Tapi kalau Bupati Nganjuk sebelum kena kasus ini saya biasa diundang di sana. Sholat Id maupun Jumat ya. Imam sekaligus khotib. Saya pernah ketemu Profesor Mahmud, dosen UINSA Surabaya. Beliau sudah sering diundang khotbah sekaligus imam di masjid-masjid kota besar ya. Saya ketemu itu dalam forum, beliau menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan imam, menjadi imam, baik imam masjid maupun musola. Saya menyampaikan standarisasi murotal. Setelah ketemu, beliau menyampaikan materi, saya yang akhir, beliau yang di depan ya, yang awal. Setelah selesai, besok saya dikontak, Ustadz, saya pengen sowan jenengan. Kan sudah tukar nomor. Ada apa, Prof? Saya pengen sowan, pengen mendandani Fatihah saya. Loh, lah kok ngoten? Enggak, saya betul, saya ingin. Itu profesor, kelasnya profesor. Guru besarnya UINSA. Apa yang terjadi? Ngeten Prof, enggak usah ke tempat saya yang meluncur ke dalam jenengan. Betul, setelah ketemu, kita ternyata beliau pengen dandani walaupun sering diundang. Lah sing tau diundang wis belas ora pengen dandani Fatihah. Halo? Profesor meletakkan kebesarannya belajar nyanggoni magister. Kan kadoan. Tapi bukan itu yang menjadi masalah, tapi pengen betul-betul dandani dadi gak lihat sing di belajar ki cik bocah dan sebagainya enggak masalah. Jadi itu tadi
Tak delok profesor niku niki penyakit tawalud. Ya akhirnya panggah belajar tenanan ya. Anak nih wong sok nggih. Sugih tenan. Sak bojo-bojone akeh pisan. Ngundang saya. Tat, saya juga pengen belajar Fatihah. Masjid itu akeh, Pak. Nek bangun beliau sebanyak. Gak terima siji loro. Wah, akeh. Jenengan masjid tepus itu dalan. Niku sing bangun beliau. Belajar Fatihah tenan. Sugih. Nah, wajib belas. Sikatuan. Mengapa gengsi kita tidak kita turunkan? Dan alhamdulillah hari ini tenanan nggih. Engko bertahu ngene kurang ajar. Sesuk ganyangan. Boten nggih? Nek nawai kula boten piye-piye, nawai kula membakar semangat panjenengan. Dene gak kebakar berarti ya telos. Nomor 6, rata mizannya. Mizan itu timbangan. Seorang yang membaca Al-Quran, baik itu qori atau qori'ah. Qori bukan harus suaranya sing ngelengking-ngelengking, bukan. Qori itu artinya laki-laki yang membaca, orang yang membaca, orang laki-laki yang membaca. Niku harus bisa menimbang. Sing ditimbang apa? Bacaannya. Umpama matobi pertama, matobi kedua harus sama. Seperti tadi, sama tapi tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki matobile podo, tapi gak bener. Berarti salah. Sing harusnya bener tapi podo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya rata. Coba dibaca lagi biasa apal nih. Alladzina yu'minuna ya bareng. Sembarang pakai lagu sing dia. 1 2 3. Biasa tahlil toh? Alladzina yu'minuna ya 1 2 3. Wa yuqi Pangkah matopi ini ya. Kali izhar syafawi. Memahami izhar itu apa sih? Liane jelas apa? Terang. Liane terang. Gajah. Wah, ngeten ya. Lani perlu satu kata, satu pemahaman. Ilhar itu tidak hanya terang, tidak hanya jelas satu ketekan boten. Ilhar itu ono gandengane. Ilhar itu kan enek nun sukun atau tanwin kan? Ada alif lam atau al, ada mim sukun, nggih. Dan ini yang biasa terjadi ini tawalud. Tadi apa? Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum itu salah malah. Razaqnahum ngoten. Idhar sebetulnya ngoten niku. Alhamdulillah boten alhamdulillah boten. Wah, kadung ngono diterapne. Nah, nanti kita benahi ya sambil jalan. Lanjut. Nomor 7, tidak mengambil nafas di tengah. Tidak boleh. Wis hari gini, wis gak zamane lagi membaca Al-Quran nafas tapi terus.
Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niku mboten oleh. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Gak kuat. Mandek se ambekan. Nanti ada materi. Pumpung kelingan nanti. Wakaf itu apa sih? Berhenti. Berhenti ngoten tok. Tak tanya, JN orang ngeriki imam tahlil atau imam sholat, ngeten moco. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jono. Kon milok rene. Niku jenenge gak paham wakaf, gak paham wasol ya. Gak paham ibtidah. Nanti ya. Jadi wakaf itu sebetulnya berhenti dan bernafas. Ya, berhenti sejenak. Berhenti sejenak dan bernafas. Rasa untuk mengambil kakean bahasanya. Berhenti sejenak dan bernafas. Bernafas. Ya maksudnya ambekan ora. Lah nek sing Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kan berhenti tapi gak ngambil nafas kan? Yes. Kondi mau. Aku nerangnya apa mau? Tidak mengambil nafas kan? Jadi malaikah terus ambekan. Diulang, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mergo gak kuat terus ambekan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niku carane ngoten. Jadi jangan dipaksakan tapi tanafus. Ngambil nafas tanpa berhenti. Nomor 8 tadi sing jawab berirama. Maca Quran niku kudu ana lagune. Aja ngomong aku ra iso Pak suaraku yo blek diseret. Gak mungkin iso belajar lagu. Mergo urung tahu pernah belajar lagu. Kok wis ngomong gak iso belajar lagu. Halo? Jadi baca Al-Quran harus berirama. Apa dalile? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum wa inna shawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian, karena suara yang indah itu akan menambah keindahan daripada Al-Quran. Niki Kanjeng Nabi kan dhisik wis dawuh ngoten. Bukan kok tiba-tiba saat niki mergo sing ngomong qori terus gawe lagu mboten. Memang harus pakai lagu. Walaupun lagune niku sederhana, lagune niku dasar, ndak masalah. Lah yang dulu ikut PGTP gitu enggak sampai PSK kan? Betul kan? Lagi cilik tok, kok sampai PSK? Tapi yang di Kandat itu saya belum sampai 7 lagu merotal. Yang setelah itu di Nganjuk, ditaruhkan di Wates, di Kepung itu 7 lagu merotal. Dan setiap wisuda kita tampilkan mahasiswanya untuk menampilkan 7 lagu merotal itu. Nomor terakhir, ini gak usah wolu iki, gak masuk wolu nih. Al-Quran itu dibaca sendiri atau diajarkan hukumnya sama.
Napa hukumnya? Wajib digurukan pada guru yang ahli di bidangnya. Pertanyaan sakmene akeh iki wis Al-Fatihah sampai Anas wis kabeh woro. Wis Pak dhisik tamatan TPQ saya. Terus dirapi gurune. Aku roh. Oke. Niku bisa dilihat dalam kitab Haqqut Tilawah ya. Arkanul Qiraatis Shahihah. Nek bahasa di situ mboten digurune mboten. Harus punya sanad. Lah sanad itu kan kudu duwe guru sing jelas kan. Lah guru sing jelas niku sing rada angel. Guru sing jelas ahline di bidangnya itu yang agak sulit. Nek terima guru Al-Qur'an akeh. Saya punya mahasiswi hafidhah ya. Ndak main-main iki, ibu nyai. Ibu nyai. Muridnya 300-an. Rondo. Sik tak ngomong, sik tak terusne sik. Ojo sudan. Positive thinking ya. Ngeten. Bunya ini ndak main-main. Trah atau nasabnya nasabe dzurriyae Mbah Yai Munawir Krapyak. Sopo sing gak kenal Mbah Yai Munawir Krapyak? Tak ceritani. Adike Mbah Yai Munawir Krapyak, adike bukan Mbah Yai Munawir, adike tok. Niku nek sare nglindur. Nek nglindur mboten kok bengok-bengok mboten. Ngaji Al-Qur'an. Disemak santri sing jek melek. Runtut sak juz. Sesuk nglindurne teruse. Nek sampean nek nglindur kan ora ngono. Tolong. Dikejar demit. Koyok ndek dalu kula ngipi kodanan iso pilek. Ruwet iki. Wes. Punya ini ki. Ya Rob, netune. Ki serius ya, serius. Punya ini ki duwe santri akeh 300. Dzurriyah atau nasabe Mbah Yai Munawir Krapyak ke atasnya, kemudian apal Quran, apa nah? Ngikuti PGTP ini mulai PBP sampai PSI. Artinya, bolehnya apa tuh Quran wis jelas, gue Mbah Yai Munawir kok cik melok PSI, pendidikan program sorokan Al-Quran. Kulo malah memahami ngeten. Bunyai, jane jenengan niku sing jenengan padosi napa? Mboten kula panggah pengin belajar dan terus pengin belajar. Entek ati kula. Pokok jenengan rawuh kula wis seneng. Ngojo disalahne. Maksud kula kula damel semangat kanca-kanca sing gayane iso bae. Wong sing bunyai koyo ngono cek tenanan PS ki lho melok. Lah wae dudu bunyai. Pane diundang ngene teko yo keri. Ya Allah. Ini menjadi spirit saya untuk malah tenanan lagi. Jadi sekali lagi dan banyak hafidho banyak yang masih ikut PSI ya. Dibanyakan itu ada 5 baik hafid atau hafidho. Ditaruhkan ada 4 aplikasi. Ikut PSI juga. Belum malah bayang nih, ternyata walaupun wis hafal Quran, ternyata masih membutuhkan untuk terus belajar dan terus belajar. Termasuk dandani ngoten niku ana tawalute, ana artikulasinya kurang jelas dan sebagainya. Berarti awake dhewe sing biasa ngenten iki harus lebih sungguh-sungguh pengine iso di dalam membaca Al-Qur'an yang standar baik ya. Allahumma. Ada pertanyaan? Ngantuk?
nek saya boleh usul ya harus punya buku ini. Walaupun sebetulnya ini satu TPK sebetulnya cukup. Tapi ini kan belajar dari awal. Belajar dari makhrajnya. Makhraj huruf dan sifat huruf. Maka diusahakan mempunyai ini. Silahkan di padosne ya. Terus upayakan nanti ke depan ojo nggo buku jilid tok ora. Yo nggo buku tulis, nggo pulpen, gayane nyatet bareng ngono. Nah, bukune anake. Ya, yang lain ya, yang barangkali sing penting teko ojo lah. Maksudnya pengurus ini tenanan. Maka yang lain diupayakan sungguh-sungguh. Si ono sing dereng begini. Nah, ngeten nek wis kadung melok ngeten iki aja tanggoku mbleh pitik. Alasan mladen engko bengi ana, isuk mau jo ana kan. Jeneng tanya. Di PGTP itu rata-rata harus merelakan itu pokoknya wis jame belajar ngeten iki kudu ngenak nih. Jam 1:30 on time. Berarti mlaku ning omah saurune jam 1:30. Ojo 1:30 atus. Siap ya? Insyaallah nih. Masa. Kula jam 1 teko kene. Tak jajal kok udah jam 12:04. Teko kene jam 1. Berarti padahal kula guru ngebut niku. Nah, jam 1 sampai sini. Kula meneng nek ono salam kula gak gayane gak roh. Yang lain? Jilid lah, jilid sama setik. Setik kudu duwe kabeh karena nanti di ujung ada ijazah ya. Lah aku madin Pak ora masalah. Yakin ngeten nggih. Ilmu itu lebih baik siap daripada langsung ya. Lebih baik siap gamane daripada menunggu. Bahasanya ngeten. Kan tidak menutup kemungkinan ya. Walaupun tidak di TPK sini jenengan sing biasa ngulang madin, ternyata di rumah diterapkan atau di yang lain diterapkan. Saya yakin manfaatnya luar biasa. Jadi kalau bisa memang semuanya minimal itu tadi, setik, panduan, sama jilid. Monggo yang lain, tangklet. Ya paling bagus ya seperti di sekolah formal ya, paling bagus ya. Tapi nolaknya kan nggak bisa. Mendawi bayi oleh nolak wong belajar kan. Tapi ngeten maksud gue, yang ngelola, yang ngajar sing usia di bawah kelas 1, niku usahakan gurune sing biasa ngelola PAUD. Nah guru PAUD nek hari ini guru ngono, diundang ya guru PAUD, sok kon ngulang bocah sing cilik-cilik niku. Artinya dia lebih bisa menguasai anak karena memang terbiasa betul dengan anaknya. Yang lain? Berarti di sini nggak ada istilahnya kelas remedi, khusus remedi kan? Jadi kabeh naik terus. Di warning kelas bawah. Lebih cepat hilang lebih bagus. Nah, saya pernah kejadian begini. Saya punya mahasiswi sugih soge tapi sumbut Pak. Bangun TPK sak nek nyukupi niku wong niku. Suatu saat
bocah ini sebaleni ping 3. Melewati ujian ping 3 panggah gak lulus. Wong tuane nggih niku. Bahasa kasare nglabrak kok. Bu Haji, anak kula sebaleni ping 3 panggah jadi loro mawon. Ngeten mawon nggih. Niki bocah kula celuke, jenengan tunggoni kula ujine. Nek memang lulus, kula unggahne. Pun mboten usah. Kula manut Bu Haji mawon. Artinya ketika kita mampu menjelaskan pada wali santri jangan diundang pas acara besar toh ya. Wali santri perlu diajak ngeten iki lho, pertemuan ngeten iki. Dipahamkan. Ojo cuma mbayari tok. Bahkan ono sing mbayar nunggak. Pinten ITB iki? 10.000 sesasi. Bayari iso 90%. Bayar. Luar biasa, Bro. Yuk. Ngeten 10.000 lho. Oleh apa sih? Maksud lo ngeten lho. 10.000 itu nek sesasi. Kalau titip sepeda larang di. Jenengan kudu bergengsi lah TB gini. 10.000. Jajal pilihan. Wali santri lebih baik ada pilihan minimal 10 ya. 10 selawe 50. Lah akeh sing 50. Nggih, paham. Siap. Jadi bagus ya. Jadi memang ini tugasnya kepala seperti ini. Bagaimana SDM guru-gurune bisa lebih meningkat. Nah, mudah-mudahan panggah Pak Haji Sukron kepalanya. Jadi memang harus ngeten. MI ini juga menerapkan anak dia. Ini kota Mimnu rapatan benjing ngumumitan terus kidul dalan. Nggih. Pokok kidul dalan netane perapatan. Pinten uang mukane masuk 3,5 juta. Nolak murid. Apa sing terapne? Panggah anak dia. Wadifah anak dia. Sholat tasbih, sholat hajat itu anak dia. Ya mau menerapkan anak dia. Saya diundang 3 kali di situ. Bulanan itu 500.000. Bukan antar jemput loh ya. Antar jemput petung lagi. Pokok 500.000 untuk syariah lah bahkan. Ya mau pikir sampai ngono minimal bergengsi lah. Ke depan harus seperti itu. Jadi awal itu rati etrek. Sekolah TP iki bangga 10.000. Aku nek kon muni wali santri ku etrek wali santri. Mosok titip sepeda 2.000 nek setiap hari di pasar sudah ora ngeluh kelarangan blas. Yo nek anyang yo mlebu bayar iso. Mosok nitipnya anake nyambangi ora nek anake gak munggah nglabrak. Nah. Nggih. Nah iki malah ruwet iki. Ya nanti begini. Saya sudah usul bolak-balik Pak Cisur Ronjane. Mosok tim iki sakmene gedine ngundang mabin rong taun wisuda dhewe apa? Jadi ngeten nggih, untuk syiar itu penting menghadirkan struktural. Struktural itu bahasanya ngeten. TP itu kan naungane kan. Naungan di tingkat cabang itu mabin namanya, majelis pembina. Di buku panduan strukturnya ada. Yang berhak mewisuda dan menguji munakosah itu mabin. Jadi ujian munakosah di wisuda itu mabin. Walaupun nanti katakan